masih bersama kami dengan pembicaraan yang sama, dengan tamu yang sama, ada Bang Hotman. Bang Hotman, tadi Anda kurang setuju atau tidak? Anda menyatakan bahwa kurang tepat insentif yang diberikan oleh masyarakat, begitu ya, tidak maksimal. Mungkin bisa diperjelas lagi, Bang. Kan ini Anda sebagai pelaku yang hobinya membeli properti. Apakah ini bukan menjadi peluang buat Bang Hotman sendiri? Ya, yang saya maksudkan ini polisi ini tepat, tapi hanya sasarannya hanya sedikit gitu loh. Tidak menyeluruh, karena pasar properti sekarang ini terus adalah di secondary market antara pembeli, antara seperti saya itu jual ke pihak ketiga, itu yang sekarang paling banyak. Tapi karena kemampuan masyarakat sangat rendah, maka juga harga properti juga pada jatuh. Tapi tidak dapat fasilitas apapun. Misalnya, kalau saya sudah beli dari developer, saya pribadi kan sudah persorangan kan. Kalau saya jual ruko atau rumah saya ke orang lain, sudah tidak ada PPN. Yang adalah pajak penjual dan pajak pembeli. Itu yang harusnya dikasih keringanan agar jual beli di secondary market itu hidup, jangan hanya developer yang diperhatikan. Ini maksud saya. Padahal sekarang ini hampir semua secondary market itu harganya jatuh gara-gara tidak ada pembeli atau kurang pembeli. Sehingga cara mengatasinya antara lain karena di situ kan tidak ada pajak PPN, yang ada adalah pajak penjual yang 2,5%, pajak pembeli 5%. Itu yang harus dikasih keringanan. Itu maksud saya. Oke, Bang. Pak Bambang gimana? Ini hanya untuk mementingkan bagi developer ya? Developer seperti Anda. Silakan, ya, Pak sebenarnya Bambang. kalau kita bicara mengenai insentif yang diberikan pemerintah, ini kan memang baru satu step awal ya. Bahkan tadi Ibu Menteri menyampaikan targetnya hanya sekitar 5T. Artinya kalau 5T hanya untuk omset yang sekitar 50 triliun juga kan, karena PPN-nya 10%. Jadi kalau yang Bang Hotman bilang itu betul. Jadi market property itu terjadi dua. Yang satu adalah primary, yang kedua secondary. Nah, secondary ini memang tentu prosesnya akan berbeda. Treatmentnya tentu berbeda. Jadi step pertama saya rasa kita harus tetap appreciate pemerintah telah memberi bantuan ke developer, dalam hal ini pemain properti. Ke depan tentunya kalau memang ini berhasil bisa diperluas, karena dengan properti itu bergerak, properti itu merupakan lokomotif ekonomi Indonesia. Kita lebih dari 174 industri yang akan bergerak kalau properti bergerak. Pak Bambang, kalau dibandingkan dengan dikatakan 2021 ini adalah kembalinya pemulihan ekonomi begitu. Berarti di 2020 mungkin Anda bisa cerita sedikit tentang pengalaman Anda. Apa yang terjadi dengan properti-properti Anda? Jadi kalau kita bicara ya tentang perumahan itu sebenarnya ada dua segmen besar. Yang satu adalah perumahan subsidi, yang satu lagi non-subsidi. Non-subsidi sendiri terbagi beberapa kelas. Salah satunya adalah yang di bawah 1M. 1M ke atas sampai dengan 5M, dan di atas 5M itu adalah yang primary, yang seperti Pak Hotman main lah. 10, 20, 30, 40 miliar gitu ya. Memang yang proporsi itu sendiri buat gambaran gini. RE untuk tahun 2020 itu telah membangun kurang lebih hampir 250.000 unit. 170 sekian, hampir 180.000 adalah FLPP. Ini kita udah nggak perlu bicara, karena tanpa KPR peminatnya itu udah berjibun lah. Kita tuh punya backlog lebih dari 11 juta, 11,7 juta yang belum bisa mendapat perumahan subsidi. Jadi ini memang satu segmen yang solusinya adalah KPR yang bisa berkelanjutan dan jumlahnya cukup. Nah, segmen yang kedua itu menengah ke atas. Itu terbagi yang di bawah 2 miliar, itu proporsinya cukup besar. Jadi tahun kemarin RE telah menghasilkan kurang lebih sekitar 25.000. Segmen 2 sampai dengan 5 miliar itu hanya sekitar 3.500 lah. Sedangkan yang di atas 5 miliar itu jumlahnya hanya belasan. Jadi kita lihat memang proporsi yang sekarang dibantu itu di bawah 2 miliar, yaitu salah satu solusi. Hanya memang yang disayangkan menyasarnya hanya ke rumah stok. Oke, ini ada beberapa statement. Apakah kebijakan insentif PPN ini berhasil menarik minat masyarakat? Begitu, kita dengar dulu pendapat masyarakat seperti apa sebenarnya. Ya.
tertarik karena kan itu sangat membantu kita ya, apalagi di era pandemi ini. Karena ya misalkan saya ada rezeki lebih pun saya pasti bukan untuk keperluan untuk membeli mobil, tapi untuk keperluan yang lainnya. Kemungkinan kalau rumah ada sedikit ketertarikan ya, tapi kalau mobil mungkin belum. Tapi kalau rumah kemungkinan besar pasti bakal ada banyak ketertarikan gitu. Tapi kalau untuk mobil kayaknya saya kurang setuju karena kan di Jakarta udah banyak mobil. Seharusnya kan kalau bisa harga mobil malah lebih mahal ya. Kalau saya tertarik nggak tertarik ya, masalahnya kan ada yang lebih penting daripada rumah dan mobil. Karena kan di pandemi ini kan banyak banget orang-orang yang di PHK. Terus juga entrepreneur pun usahanya menurun omsetnya. Ya, menarik. Dari statement-statement masyarakat itu beragam. Ada yang memilih ya lebih baik membeli rumah, ada yang memilih tidak membeli sama sekali, lebih mau menabung saja deh. Kita tidak tahu nih pandemik mau sampai kapan. Prof, kalau Anda melihat sebenarnya stimulus yang saat ini dilakukan bertahap oleh pemerintah begitu. Ini sangat berperan untuk menggerakkan perekonomian atau? Ya, logika berpikirnya adalah untuk menggerakkan industri. Karena industri ini akan menyediakan lapangan pekerjaan, stoknya lumayan pada sejumlah kategori produk. Tetapi saya kira ada juga properti yang tanpa melalui insentif seperti ini, permintaannya sudah antri, tetapi barangkali belum bisa disediakan karena fasilitasnya ada yang belum lengkap, belum bisa sebanyak itu. Ya, katakanlah rumah untuk masyarakat menengah ke bawah yang memang ada backlog tadi 11 juta, Betul, 11 juta lebih. Okay. Itu satu. Yang kedua juga kita menarik tadi mendengarkan ada millennials itu rata-rata mengatakan nggak perlu mobil udah banyak di Bikin kota, macet gitu bikin ya, macet Prof? dan sebagainya. Memang tren di dunia saat ini adalah milenial tidak membeli mobil. Mereka lebih senang pakai yang ride sharing itu, ya, sharing ekonomi itu. Jadi mereka lebih senang naik yang sudah nggak perlu garasi, nggak perlu perawatan, nggak perlu apa pindah-pindah. Rumah pun mereka juga banyak sekarang trennya adalah kontrak atau trennya adalah sewa begitu ya. Terdapat kecenderungan seperti itu. Tapi juga menarik ada market yang disebut oleh Mahmud Man, yaitu orang juga yang sebetulnya adalah membutuhkan uang untuk menambah daya belinya dia. Jadi membeli karena dia punya barang yang sekarang mati. Dia ingin jual, tetapi ingin jual fasilitasnya tidak ada begitu di secondary market. Seringkali berpikir kita sebagai pengambil kebijakan adalah ini segmen yang belum perlu diprioritaskan. Yang perlu diprioritaskan adalah rakyat kecil yang di bawah tadi. Jadi ini mungkin tahap berikutnya saya kira perlu didengar karena mereka juga sekarang kata Bang Hotman tadi adalah ingin melepas asetnya. Oke, menarik. Kita akan bahas juga karena tadi sudah disinggung masalah mobil begitu. Apakah ini juga berlaku untuk mobil pajak 0% ini? Saya ingin menyapa ada Sekjen Gaikindo, Pak Kukuh Kumara. Selamat malam, Pak Kukuh. Selamat malam, Mbak Privita. Selamat malam, Prof. Renaud. Malam, Ya. Pak Kukuh. Ya. Selamat malam, Pak Hotman. Pak Bambang. Kami juga ingin mendengarkan statement Anda, Pak Kukuh. Apakah dampak dari insentif yang diberikan pemerintah? Tapi ditahan dulu, kita break terlebih dahulu. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana.